Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku. Buat kalian yang baru bergabung di YouTube channel ini, perkenalkan namaku Resti Aviani dan kalian ada di YouTube channel ini untuk sama-sama belajar matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas materi untuk kelas 10 IPA, bab trigonometri bagian 2, yaitu tentang sudut-sudut berelasi dalam trigonometri. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama, nilai trigonometri pada setiap kuadran. Yang kedua, sudut-sudut berelasi. Yang ketiga, rumus-rumus untuk sudut-sudut berelasi. Oke, sebelum kita beranjak pada pokok bahasan, kakak ingin mengingatkan terlebih dahulu materi pada trigonometri bagian 1 karena sebagai prasyarat untuk materi kita kali ini. Yang pertama, ini mengenai perbandingan trigonometri. Jadi pada pembahasan sebelumnya adik-adik sudah dapat pengetahuan definisi dasar apa itu sin, cos, tan, kosekan, sekan, sama kotangen gitu ya. Oke, coba diulas kembali ya secara singkat. Nah, kalau misalkan ada segitiga siku-siku gitu ya, sudut alfanya itu di sini gitu kan. Nah, definisi dari sin itu adalah demi disingkatnya ya. Sisi depan sudut per sisi miring. Berarti dalam hal ini nih, kalau di gambar ini, kalau misalkan sudut alfanya di sebelah sini, yang namanya sin adalah sisi depannya siapa? B. Per sisi miringnya siapa? C. Gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau definisi cos? Cos itu ingat sami gitu kan. Samping per miring. Nah, kemudian kalau tan apa? Desa. Jadi sisi bagian depan per samping. Jadi B per A gitu. Atau biasanya disimbolinnya yang tegak ini Y, ini X. Jadi Y per X gitu. Yang C ini R. Pokoknya itu masalah persimbolannya. Nah, adik-adik juga perlu ingat bahwa definisi dari tan itu gitu kan, tan itu juga artinya adalah nilai sin alfanya per cos alfa. Jadi tan itu juga bisa kita definisikan sin per cos. Oke. Nah, sekarang apalagi modal yang sudah kalian dapat? Ingat, ada selain sin kostan, ada kosekan, sekan, sama kotangan. Intinya ingat aja kalau kosekan, sebenarnya namanya identiknya sama kos ya. Nah, pada itu identiknya dengan sin. Jadi kosekan alfa itu ingat aja 1 per sin alfa. Kalau tadi sin alfanya itu demi gitu kan, B per C. Nah, sekarang karena kosekan itu 1 per sin alfa, berarti tinggal dibalik aja. C per B. Nah, begitupun dengan sekan. Sekan itu berarti identiknya dengan nilai cos ya. Jadi 1 per cos. Nah, tinggal dibalik kalau tadi cosnya A per C, berarti sekannya C per A gitu. Nah, kalau kotangan identiknya dengan tangan berhubungannya. Jadi 1 per tangan. Kalau tadi tangan itu B per A. Nah, sekarang kalau kotangan dibalik aja. A per B, artinya seperti itu. Nah, itu model yang kedua gitu kan, diingat kembali ya. Oke, sekarang kakak untuk memastikan lagi nih model yang ketiga apa? Sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Jadi yang perlu kalian hafal nih, yang tidak perlu pakai kalkulator gitu kan, mencari nilai trigonometri pada sudut istimewa. Apa aja? 0, 30, 45, 60, dan 90. Yang perlu diingat hanya 3 aja, sin, cos, tan. Kenapa? Karena kayak yang lainnya kayak kosekan, tinggal cari 1 persinnya saja, gitu kan. Oke, diingat ya, sin 0 berarti 0 setengah akar 2, maksudnya dari sudut 0 sampai 90 gitu kan ya.
sin itu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, sekarang kalau nilai cosnya tinggal dibalik sebenarnya. Dari sini ke sini kan? Ya, jadi 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, tangannya kalau kalian tidak hafal nggak apa-apa. Yang penting tadi ingat, tangan itu sama aja dengan apa? Sin per cos. Kalau misalkan dicari tan 0 berapa ya? Dengan modal kalian hafal sin 0 sama cos 0 berarti tinggal 0 per 1 sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, untuk tan 30 berapa ya? Setengah dibagi setengah akar 3, setengahnya coret kan? Nah, berarti sisa 1 per akar 3. Kalian sudah belajar tentang merasionalkan bentuk akar ya, pecahan bentuk akar, penyebut bentuk akar. Tinggal dikali akar 3 akar 3 jadi 1 per 3 akar 3. Seperti itu dan seterusnya. Jadi tan 45 1, tan 60 akar 3, tan 90 1 dibagi 0 3 gitu ya. Nah, itu modal-modalnya. Sekarang kita mulai ke pokok bahasannya ya. Nah, pokok bahasan pada bagian pertama ini yaitu tentang apa? Tentang nilai trigonometri pada setiap kuadran. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa di dalam koordinat kartesius, sudut itu dikelompokkan ke dalam 4 kuadran. Oke, kakak gambar dulu ya. Jadi kalau ini misalkan koordinat kartesiusnya gitu kan. Di sini mulai dari apa? 0 derajat. Nah, terus 90 derajat apakan aja busur derajat, ayo. Ini berapa? 180 derajat gitu kan. Yang ini 270 derajat. Kemudian balik lagi ya. Satu putaran penuh itu Pak, ini sampai 360 derajat. Nah, dari 0 sampai 90 derajat ini kita namakan kuadran 1, istilahnya kuadran ya. Dari 90 sampai 180 ini kita namakan kuadran 2 gitu. Dari 180 sampai 270 ini kita namakan kuadran 3 gitu. Dan dari 270 sampai 360 ini kita namakan kuadran 4. Nah, kalian minimal mengenal kuadrannya terlebih dahulu gitu. Nah, ini untuk menandakan kayak gimana sih? Jadi ya perlu adik-adik ketahui juga bahwa nilai trigonometri ada yang positif, ada juga yang negatif gitu, tergantung kuadrannya. Jadi nilai sin di kuadran 2 dengan nilai sin misalkan nih ya sin 30 pokoknya nilai sin di kuadran 2 dengan sin di kuadran 3 belum tentu sama tandanya gitu. Nah, kita akan mengenal tentang nilai trigonometri pada setiap kuadran ini. Oke, ini kakak hapus ya. Nah, kita lihat. Oke, sekarang kita lihat tentang kuadran 1. Nih ya. Oke, kuadran 1 ini simbolnya kalau tadi ABC gitu kan. Sekarang simbolnya nih kalau yang ini sumbu X gitu ya. Ini nilainya X yang samping ini X. Kalau depan sudut, ini sudut alfanya. Kalau depan sudut alfanya itu Y gitu kan. Nah, sisi miringnya kita namakan R gitu kan. Jadi, nah, lihat deh sin alfa gitu kan. Sin alfa itu depan per miring. Jadi Y per R. Nilai Y-nya apa? Kalau di kuadran 1 kan semuanya positif ya. Mau X-nya, mau Y-nya itu positif. Jadi nilai sinnya Y per R-nya positif dibagi positif sama dengan positif gitu. Jadi nilai sinnya gitu kan ya. Nilai sinnya positif. Ya. Nah, sekarang cosnya gimana? Cos sami, berarti X per R positif semua ya. Nah, akibatnya cosnya juga positif. Nah, sekarang gimana dengan tan? Jelas, positif Y per X-nya. Oke, artinya di kuadran 1 nilai trigonometrinya semuanya positif.
Kak, bagaimana dengan kosekan, sekan, gitu kan? Kotangan, ya jelas positif. Ya, 1 per sin alfa, 1 dibagi positif, seperti itu. Oke, jadi ini patokannya yang dasar itu ya, sin konstan. Nah, sekarang kita lihat kuadran 2. Oke, lihat di kuadran 2 ya. Untuk kuadran 2 ini, nilai X-nya itu gimana kalau di kuadran 2 kondisinya? Negatif. Jadi nilai X-nya itu negatif ya. Ingat daerah ini. Ini kan patokannya 0, gitu kan ya? Ini 0. Daerah kanan positif. Kalau sumbu Y-nya gimana? Yang atas positif, yang bawah negatif. Berarti untuk kuadran 2 gitu kan. Kita lihat satu-satu. Sin. Ini berarti sudutnya ya, patokannya ya. Sin berarti depan sudut Y-nya apa? Positif, per miringnya R-nya jelas positif ya. Karena ini kan akibat dari ini ya. Jadi kita tetap masih konsen ke sudut siku-siku gitu kan. Oke. Positif dibagi positif, positif. Jadi nilai sinnya apa? Positif. Ingat ya, di kuadran 2. Sekarang kita lihat cek yang cos-nya. Cos itu sami, gitu kan ya. Sampingnya atau X-nya itu apa kondisinya? Negatif. R-nya positif, negatif bagi positif, negatif. Jadi nilai cos di daerah kuadran 2, yaitu dari 90 sampai 180 itu negatif. Gitu. Sekarang tangan gimana? Akibatnya tadi ingat sin per cos ya tangan. Positif bagi negatif, negatif gitu. Ya. Nah, jadi kakak simpulkan di kuadran 2 ini daerah kekuasaannya sin gitu. Jadi eh, sin saja yang positif. Cosnya kalau nyari cos ya negatif, kalau nyari tan ya negatif gitu. Karena ini daerah kekuasaan sin. Oke, dengan cara yang sama gitu kan. Nanti adik-adik bisa lihat nih ya. Untuk kuadran 3 berarti X-nya apa? Negatif, Y-nya apa? Negatif. Nah, dengan cara yang sama tadi mencarinya. Untuk kuadran 3 itu, nilai yang positifnya itu hanya untuk apa? Tangan. Nah, jadi kalau kuadran 3 daerah kekuasaannya tangan. Akibatnya kalau tangan itu identik dengan apa? Kotangan juga. Jadi untuk yang kuadran 3 karena tangannya daerah kekuasaan tangan gitu kan. Jadi artinya selain tangan ya sin sama cos negatif gitu. Jadi tangan doang yang positif. Berarti kalau tangan juga positif. Jadi daerah kuadran 3 ini tan dan kotangan. Daerah kuadran 2 ini sin dan apa coba tadi identiknya? Dengan apa? Kosekan. Sin dan kosekan yang positif. Gitu. Nah, sekarang dengan cara yang sama pun, lihat yang kuadran 4 gitu kan. Yang kuadran 4 ini daerah kekuasaannya cos. Jadi nilai cos saja yang positif gitu. Cos identiknya dengan siapa? Sekan gitu. Jadi cos dan sekan yang positif gitu. Lain itu ya negatif. Begitu aja menghafalnya ya. Nah, oke. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nih, jadi kesimpulannya, sorry, ya, untuk yang nilai trigonometri pada setiap kuadran gitu kan ya. Bentar. Oke, kalau kakak nih ya punya patokannya seperti ini. Jadi untuk dasarnya saja gitu kan ya, sin konstan. Takut cara menghafalnya gitu kan, agar membantu mengingat lah mudah-mudahan gitu. Ini 270, ini 360 derajat gitu kan ya. Kalau kan selalu berpatokannya ini kuncinya asal gitu kan saya tahu caranya. Nah, apaan tuh Kak gitu kan? Jadi yang huruf-huruf depannya aja ya.
Nih, patokannya gitu. Jadi kalau kakak ini asal saya tahu caranya. Artinya ini semua all gitu. Semua di kuadran ini, kuadran satu ini positif. Kalau di kuadran ini milik sin yang positif. Kalau di kuadran ini milik tangan yang positif. Kalau di kuadran 4 ini milik cos yang positif. Akibatnya, gitu kan ya. Akibatnya, nah, jadi ini nih kuadran satu pokoknya semua positif ya. Kuadran 2 karena tadi sin ya positif, akibatnya kosekan positif gitu kan. Nah, untuk yang kuadran 3 daerah tangan akibatnya kotangan positif, dan kuadran 4 itu cos dan sekan yang positif. Nah, coba kita latihan soal yuk. Oke, di sini kakak mengambil soalnya dari buku PKS gitu kan, PKS kelas 10. Kalian bisa lihat latihan uji kompetensi 1. Nah, kita coba satu-satu. Sini kakak siapkan nomor 1 nih ya. Jika sin alfa, jadi ada pertanyaan seperti ini, jika sin alfa dikali cos alfanya kurang dari 0, artinya apa? Negatif, maka alfa berada di kuadran. Nah, pertanyaannya seperti itu. Oke, kita coba jawab ya. Yuk, kita bahas sama-sama. Jadi di sini sin alfa dikali cos alfa menjadi kurang dari 0. Artinya hasilnya apa? Negatif. Gitu loh. Ya, ini perkalian guys. Ayo. Dua buah bilangan dikalikan biar jadi negatif, itu ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi yang ini positif dikali negatif, gitu kan ya, jadi negatif. Atau bisa jadi yang ini negatif, sedangkan yang ini positif. Gitu kan kemungkinannya? Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama ini lihatnya konsennya yang positif saja biar tahu kuadran. Lihat deh, di sini nilai sinnya positif gitu kan ya. Tapi nilai cosnya apa? Negatif. Berarti ini daerah kekuasaan siapa? Gitu loh. Karena yang lainnya artinya sin positif, yang lainnya negatif gitu kan ya. Berarti daerah kekuasaan sin di kuadran mana tadi? Ayo, di kuadran 2. Ya, daerah kekuasaan sin. Sekarang kalau kemungkinan yang kedua, ini nilai yang positifnya siapa? Cos. Ya, nilai yang positifnya cos. Sinnya gimana? Negatif. Oh, berarti ini daerah kekuasaannya si cos. Cos tadi daerah kekuasaannya di mana? Asal saya tahu caranya. C, berarti di kuadran 4 gitu. Jadi jawabannya alfa itu ada di kuadran 2 dan 4. Seperti itu. Jadi jawabannya yang E. Paham ya? Oke, kita mulai latihan soal lagi nih. Yuk, masih look 1, latihan uji kompetensi 1, tapi akan ngambil yang nomor 4 gitu kan ya. Kita lihat nomor 4. Oke. Jika sekan alfa sama dengan 3, ingat, coba kita tulis ya di sini. Sekan alfa sama dengan 3, kakak tulisnya 3/1 gitu kan, biar kelihatan. Kenapa seperti ini kak ditulisnya? Sekan itu sepasangnya sama siapa? Sekan itu rumusnya apa? 1 per cos alfa. Ingat, tadi kalau cosnya itu gitu kan ya, sami gitu tinggal gitu kan, berarti sekannya dibalik aja, bisa. Miring per samping, berarti ini sebaliknya sekannya 3/1, berarti dengan kata lain ini memberikan informasi bahwa nilai cosnya itu adalah dibalik 1/3 gitu ya. Pertanyaannya apa? A berada di kuadran 4 nih, yang perlu kita garis bawah ini ada di kuadran 4. Daerah kekuasaan apa? Siapa? Cos. Ya. Yeah. Nah, makanya ini cosnya positif ya. Betul dong, gitu kan. Yang ditanya apa? Berapa kan nilai sinnya?
Nah, kalau seperti ini gimana? Balik lagi ke segitiga siku. Kita misalin ini alfanya gitu kan ya. Diketahui nilai cosnya itu adalah 1/3. Cos itu sami. Satunya sa, mi-nya miringnya 3 gitu lah. Berarti kita bisa memperoleh yang depan sudutnya gitu. Bentar, kakak ini coba colornya dulu. Nah, kita bisa memperoleh ini nih. Nah, bisa mencari itu. Berapa nih berdasarkan Pitagoras? Ayo. Berarti nyari salah satu sisi tegak salah satunya, sisi miring dikuadratkan, 3 kuadrat, 9 dikurangi sisi tegak lainnya. Berapa ini? 1 kuadrat, 1. Jadi akar berapa ini? 9 dikurangi 1 akar 8 gitu kan ya. Aduh maaf ya ini kurang jelas ya, ini akar 8 ya guys. Oke, sehingga gitu kan ya yang ditanya, sin alfa sama dengan gitu. Kita ingat ini tadi berbicara di kuadran apa? 4. Kuadran 4 kekuasaan cos, selain cos dan secant itu berarti negatif gitu kan ya. Berarti nilai sin pasti negatif. Negatif berapa? Sin di segitiga siku-siku ini berarti depan per miring akar 8 gitu kan ya. Akar 8 per gitu kan 3. Disederhanakan lagi akar 8 itu berarti berapa? 4 kali 2 kan? 4-nya ditarik jadi akar 2 ya, 2 berarti 2 akar 2 gitu kan per 3. Aduh ini maaf ya. Oke, jadi jawabannya min 2/3 akar 2. Jawabannya yang E. Seperti itu.